Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah. Langsung saja yang pertama, definisi manajemen risiko kepatuhan. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 13 /23 tahun 2011. Risiko kepatuhan yaitu suatu risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Definisi yang kedua menurut Islamic Financial Service Board atau IFSB yaitu risiko yang muncul karena ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau lembaga sejenis di mana bank Islam itu beroperasi. Di sini tidak ada perbedaan yang signifikan dalam risiko kepatuhan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada prinsip dan ketentuan syariah yang melekat pada bank syariah. Fungsi manajemen risiko kepatuhan di sini adalah suatu tindakan dan langkah yang sifatnya preventif. Artinya, untuk memastikan apakah kebijakan serta ketentuan sistem dan prosedur juga kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya manajemen risiko kepatuhan ini dijadikan sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya, risiko kepatuhan syariah ini biasanya muncul karena adanya ketentuan yang tidak dipatuhi sebagaimana mestinya. Di sini biasanya muncul ketika sebuah instansi atau lembaga keuangan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada pelaksanaan operasionalnya yang dapat dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan yang lainnya. Nah, ketentuan yang dimaksud tersebut yaitu ada dua ketentuan, secara internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa ketentuan yang dimaksudkan. Yang pertama, ketentuan giro wajib minimum, net open position, dan non-performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Yang kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Yang ketiga, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Yang keempat, ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Yang kelima, ketentuan perpajakan. Yang keenam, ketentuan dalam akad kontrak. Yang ketujuh, fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, dalam tahapan risiko kepatuhan syariah itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu ada proses identifikasi risiko kepatuhan syariah. Nah, dalam proses identifikasi itu juga terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, cangkupan risiko kepatuhan syariah. Nah, risiko kepatuhan syariah biasanya muncul apabila lembaga keuangan mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada saat menjalankan operasionalnya. Nah, proses identifikasi risiko kepatuhan bank syariah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mengulas secara keseluruhan dari kesesuaian aktivitas bisnis yang dapat dilihat dari akad dengan tujuan syariah, dan yang kedua, mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas pada bisnis bank syariah, seperti ada tidaknya transaksi dengan unsur riba, gharar, maisir, tadlis, pemaksaan ataupun keharaman dari komoditas. Nah, yang ketiga, memeriksa kelengkapan dari pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad yang dibuat oleh bank syariah. Dan yang tahapan kedua yaitu ada AAOIFI dalam audit kepatuhan syariah. Nah, AAOIFI memberikan penjelasan proses audit kepatuhan syariah sebagai proses pemeriksaan yang di dalamnya meliputi pemeriksaan terhadap kontrak, perjanjian, kebijakan, produksi, transaksi,
laporan keuangan, laporan internal, laporan inspeksi bank syariah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Nah, tujuan dari pelaksanaan audit pada lembaga keuangan Islam menurut AAOIFI yaitu untuk memberikan pendapat bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah tanpa adanya kesalahan material. Dan yang ketiga yaitu berbagai pendekatan audit syariah. Nah, dalam pendekatan audit syariah itu juga dibagi menjadi 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan halal haram. Dengan adanya pendekatan halal haram ini diharapkan akan diketahui apakah dalam operasional bank syariah ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir, dan tadlis, dan juga untuk mengetahui apakah ada bahan komoditas yang mengandung unsur haram seperti alkohol, daging babi, prostitusi, dan lain-lain. Yang kedua ada pendekatan akad. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang kebenaran dari setiap akad yang digunakan dalam transaksi. Sedangkan untuk proses audit ini akan lebih ditekankan pada syarat dan rukun sahnya suatu akad. Dan yang ketiga ada pendekatan legal atau resmi. Tujuan dari adanya pendekatan legal ini adalah untuk meyakinkan bahwa sudah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pelaku transaksi seperti yang sudah tertera pada dokumen kontrak. Sehingga pendekatan legal ini akan lebih terfokus pada semua unsur yang terkait dengan kontrak. Dan yang keempat ada pendekatan maqasid syariah. Pendekatan ini lebih menekankan pada aktivitas yang terkait dengan bank syariah. Itu apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan syariah seperti pemeliharaan dan penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dan yang kelima ada pendekatan laporan keuangan. Pendekatan ini dilakukan karena pada laporan keuangan itu biasanya mengandung informasi yang lebih lengkap terkait kondisi keuangan bank serta terdapat kinerja dan perubahan posisi keuangan pada suatu bank. Nah, yang tahapan yang keempat itu ada atau D itu ada proses audit syariah pada bank Islam. Dalam proses ini juga terbagi menjadi beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama ada instrumen akuntansi. Pada dasarnya penggunaan instrumen akuntansi pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi itu sangatlah penting untuk membantu para auditor yang mengalami kesulitan untuk mengetahui ketidakpatuhan syariah yang terjadi pada semua transaksi keuangan. Dan yang kedua ada instrumen legal. Dengan adanya instrumen legal ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui struktur dari kontrak dan pada produk bank syariah. Selain itu, instrumen ini juga bisa digunakan untuk memastikan apakah bank syariah itu sudah patuh terhadap ketentuan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari klausul sebuah kontrak. Yang ketiga ada instrumen fatwa. Dalam proses sebuah audit perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi fatwa terlebih dahulu sebagai alat yang sah atas kehalalan suatu produk. Dengan adanya fatwa ini diharapkan dapat mengetahui permasalahan dari transaksi. Dan yang keempat itu ada instrumen review kepatuhan syariah. Instrumen ini hanyalah berisi tentang hasil pengujian kepatuhan syariah terhadap suatu kontrak, isi perjanjian kerjasama, laporan keuangan, produk perbankan, dan laporan internal yang telah dilakukan oleh DPS. Setelah tahapan yang saya sebutkan tadi dalam identifikasi itu sudah terlaksana semua, kemudian Islamic Financial Service Board atau IFSB akan menyarankan langkah selanjutnya, yaitu dengan dilakukannya ulasan rukun dan syarat pada setiap akad yang digunakan dalam transaksi bank syariah. Setelah itu, maka akan terlihat tingkat kepatuhan pada setiap produk perbankan syariah terhadap ketentuan Islam. Yang kedua ada pengukuran risiko kepatuhan. Bank bisa menggunakan beberapa indikator untuk melakukan pengukuran risiko kepatuhan, misalnya berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap semua ketentuan yang berlaku secara umum. Yang ketiga ada pemantauan risiko kepatuhan. Dalam menjalankan dan memastikan semua berjalan dengan baik, maka satuan atau unit kerja harus melakukan pemantauan dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank. Hal ini biasanya dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan seperti pada saat terjadinya risiko kepatuhan. Yang keempat ada pengendalian risiko kepatuhan. Bank juga harus memastikan bahwa semua kantor dan juga cabangnya memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lokasi ataupun negara kantor dan
cabang dan cabangnya tersebut berada. Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan komitmen seluruh manajemen dan karyawan untuk menegakkan peraturan yang telah berlaku. Yang kelima, ada sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sistem informasi yang harus dimiliki sebuah bank dan juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan semua proses yang ada seperti proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keenam, ada sistem pengendalian internal. Untuk penerapan dari manajemen risiko kepatuhan, bank syariah harus mempunyai sistem pengendalian internal. Apabila bank syariah memiliki sistem pengendalian internal, maka dapat mengetahui tingkat responsif bank syariah terhadap standar umum yang berlaku, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada hubungan antara risiko kepatuhan dengan risiko inheren. Risiko inheren yaitu suatu risiko yang melekat pada kegiatan bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Risiko inheren ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu menyeimbangkan keberlangsungan kerja bank atau lembaga keuangan. Nah, terdapat beberapa indikator dari risiko inheren yang berkaitan dengan risiko kepatuhan, yaitu yang pertama, ada jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Nah, indikator atau parameternya itu 1. Jumlah sanksi, denda ataupun kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah. Ini berasal dari otoritas. Kemudian yang kedua ada jenis indikator atau parameter yang kedua ada jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh bank syariah. Keterangannya, cakupan pelanggaran adalah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia, termasuk juga sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua ada frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau jejak rekam kepatuhan bank syariah. Indikator atau parameternya yaitu 1. Jenis pelanggaran yang terus berulang atau karena kasus yang sama di setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua ada signifikasi atau tindak lanjut bank syariah atas temuan pelanggaran yang dilakukan bank tersebut. Keterangannya, frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan kepada bank syariah selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang atau tidak. Yang ketiga ada pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan. Indikator atau parameternya yaitu frekuensi pelanggaran atau ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Contohnya itu terdapat pada pelanggaran terhadap UPC, ISDA, maupun ICC ataupun standar yang berlaku secara umum pada sektor keuangan. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko kepatuhan, di mana dalam penerapan ini terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan aktif dari ketiga dewan, yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan limit, yang ketiga yaitu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Nah, yang pertama yaitu pengawasan aktif dari 3 dewan, yang dimaksud yaitu komisaris, direksi, dan DPS, di mana ketiga dewan tersebut harus memperhatikan kewenangan dan tanggung jawabnya, yaitu untuk memastikan resiko kepatuhan yang dilakukan secara terintegrasi, kemudian menyelesaikan masalah secara efisiensi, kemudian mengevaluasi terlaksananya manajemen risiko kepatuhan.
Kemudian sumber daya insani. Sumber daya insani di sini setiap staf itu tidak boleh berpindah-pindah dikarenakan takutnya itu akan menghilangkan atau lepas tanggung jawab mereka saat terjadi konflik resiko kepatuhan. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi manajemen resiko kepatuhan, di mana setiap perbankan itu harus memiliki satuan kerja yang menangani resiko kepatuhan. Kemudian untuk penerapan yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, yang dimana itu meliputi strategi manajemen resiko. Nah, strategi ini merupakan awal dari meminimalisir adanya resiko. Kemudian yang kedua, tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko, di mana dalam meminimalisir hal tersebut maka staf atau setiap karyawan itu harus mempunyai jiwa untuk mematuhi peraturan atau mematuhi yang ada ketentuan yang ada di perbankan, dan tolerannya itu tidak ada toleran bagi siapapun begitu. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Kemudian untuk penerapan yang ketiga yaitu proses identifikasi. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko, dan sistem informasi manajemen resiko telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal terhadap penerapan manajemen resiko kepatuhan. Nah, apa sih itu sistem pengendalian internal? Nah, sistem pengendalian internal itu yaitu perencanaan terkait struktur organisasi, metode, dan alat yang digunakan oleh perbankan dengan tujuan untuk memelihara kekayaan organisasi, memverifikasi ketelitian serta kebenaran akuntansi, mendukung terjadinya efisiensi, dan mendukung terpenuhinya terkait kebijakan manajemen. Kemudian jenis-jenis sistem pengendalian intern. Nah, jenis-jenisnya itu terdiri dari dua, yaitu pengendalian internal yang bersifat akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Nah, pengendalian internal yang akuntansi itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ketidakefisiensi yang berguna untuk menjaga kekayaan serta efektivitas kebenaran data akuntansi. Kemudian untuk jenis yang kedua itu mendukung dilakukannya efisiensi, yaitu yang kedua itu pengendalian internal administrasi, yaitu mendukung dilakukannya efisiensi, dipatuhinya kebijakan manajemen, dan mendukung adanya kebijakan pengendalian informasi. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu elemen-elemen yang terdapat pada sistem pengendalian. Nah, elemen-elemen tersebut terdapat ada 5. Ada 5 pengendalian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua sistem akuntansi, yang ketiga ada prosedur pengendalian, yang ketiga ada penilaian resiko atau risk assessment, yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Demikian dari presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman!